gejala yang paling menonjol pada seorang yang memang sudah melakukan penyalahgunaan narkotika, apalagi sudah masuk di dalam kondisi yang namanya adiksi, berarti tentunya gejala yang paling menonjol itu orangnya pasti akan perubahan pola tidur, pola tidur. Jadi biasanya dari siang yang biasanya orang beraktivitas, dia itu akan tertidur ketika siang hari, tapi malam itu saat dimana dia beraktivitas. Kalau kita lihat sekarang itu ya, narkoba ini bukan hanya di kalangan anak SMP, anak SMA, bahkan anak SD pun sudah tahu ya. Iya. Pokoknya seperti obat batuk ya. Banyak anak-anak atau masyarakat di luar sana salah pergunakan dengan memakai obat tersebut untuk menjadi obat penenang buat mereka. Tapi karena kita orang ngomong sekarang soal antibiotik ya, sebenarnya kayak amoksisilin itu kan biasa sakit sedikit minum ya, padahal sebenarnya itu obat keras yang sebenarnya kita orang nggak boleh, maksudnya nggak bisa dapat dengan sembarangan, nggak bisa gunakan dengan sembarangan tanpa adanya indikasi tertentu dan tanpa adanya rekomendasi dari dokter tentunya. Dokter, apa kabar? Halo Bu Desi, baik. Gimana kabarnya, Dok? Baik-baik, seperti yang Ibu Desi lihat. Dokter kayaknya tambah cantik ya. Aduh. Terima kasih. Iya. Tadi Dok dari mana? Dari puskesmas atau dari Palu? Dari Lembasada atau dari Palu, Dok? Dari puskesmas dulu. Jadi saya tadi lakukan pelayanan terlebih dahulu karena ada beberapa pasien yang saya harus lakukan untuk visitasi. Selanjutnya ada beberapa pasien juga yang saya lakukan untuk pemeriksaan USG, dan selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke PNNK Donggala. Luar biasa aktivitasnya dokter. Dan selama ini kan dokter kita tahu juga kan tinggal di Palu, tapi bertugasnya di Puskesmas Lembasada. Iya benar. Berarti berdomisili di mana, Dok, sekarang? Kalau berdomisili hari-hari ini memang sekarang di rumah dinas Puskesmas Lembasada. Jadi biasanya nanti hari Jumat baru saya ambil waktu ke Palu. Luar biasa. Seperti itu. Semangat ya, Dok. Iya, semoga sudah begitu. Memang sebagai seorang dokter itu kita harus bersiap ditempatkan dimanapun kita berada. Iya, benar. Oke, Dok, kita mungkin ke permasalahan atau pertanyaan yang akan kita berikan mengenai bahaya narkoba serta dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Saya mau bertanya, Dok. Iya, sebagai dokter yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dari sekian gejala yang ada, apa kira-kira yang menonjol dari penyalahgunaan narkoba yang dokter pernah temukan? Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi gejala yang paling menonjol pada seorang yang memang sudah melakukan penyalahgunaan narkotika, apalagi sudah masuk di dalam kondisi yang namanya adiksi, berarti tentunya gejala yang paling menonjol itu orangnya pasti akan perubahan pola tidur, pola tidur. Jadi biasanya dari siang yang biasanya orang beraktivitas, dia itu akan tertidur ketika siang hari, tapi malam itu saat dimana dia beraktivitas. Kemudian terbalik ya, Dok? Kemudian orangnya pasti dari ketika kita ketemu pertama itu pasti akan kelihatan. Jadi tampak seperti orang tidak mengurus diri, ya seperti itu. Kemudian ketika kita mungkin melakukan anamnesis lebih lanjut, ketika kita mungkin melakukan komunikasi kita sama pasien itu pasti dia tidak akan kelihatan bahwa dia itu tidak, pemusatan perhatiannya kurang, jadi kurang fokus, seperti itu. Kemudian akan tampak pasiennya itu agak kasar. Jadi dari cara ngomongnya itu istilahnya untuk orang yang normal, yang pada kondisi misalnya tidak menyalahguna, tidak ada dalam kondisi adiksi atau penyalahgunaan narkoba, itu pasti itu akan sangat berbeda. Seperti itu, apalagi pada kondisi anak-anak muda sekarang. Iya, betul, Dok. Seperti itu. Dan yang bisa kita temui juga itu pasti kelihatan tampak kurus. Ya, itu seperti itu. Karena mereka dari yang tadi pola tidurnya bermasalah, kemudian mereka itu kemudian pasti akan lupa, sampai makan pun lupa, seperti itu. Terus mereka punya dunia tersendiri ya, Dok. Mereka nyaman dengan keadaan mereka. Benar. Mungkin seperti yang kita tahu itu ciri-ciri khas orang yang pakai narkoba ya, yang sering kita lihat ya, Dok. Dan kita tahu kita juga harus di sini peranan orang tua memang sangat penting.
Apalagi kalau misalnya saya tanya di adiknya itu istilahnya jadi over control, maksudnya tidak lost controlling dari orang tua. Dulu jadi biasanya kalau misalnya pulang, kalau mungkin kita orang kembali ke yang dulu, kita orang waktu masih zamannya kita sama Ibu Desi, paling kalau misalnya pula sebelum matahari masuk, paling sudah harus ya pulang di rumah. Nah ini dengan kebiasaan mungkin sudah tradisi anak-anak biasa keluar malam dan orang tuanya mungkin dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehingga menganggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi dengan lost control dari orang tua tentunya itu berdampak yang tidak baik buat anak-anak dan ya memang kenyataannya. Jadi di situ salah bergaul dan akhirnya jatuh di dalam penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Oke dokter, mungkin kita ke pertanyaan berikutnya. Baik. Kita tahu puskesmas dibawahi langsung oleh dinas kesehatan. Ya. Yang ingin kami tanyakan di sini dok, apakah ada program P4GN yang dijalankan oleh puskesmas untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing? Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi kami sendiri, kami puskesmas, kami kan unit pelaksana teknis daerah ya Bu Desi. Jadi di dalamnya itu ada banyak program yang kami lakukan di dalamnya. Salah satunya ada yang terlibat ada namanya program usaha kesehatan sekolah. Di situ ada kolaborasi. Jadi biasanya ketika selain turun untuk melakukan pemeriksaan, di sana ada penyuluhan juga yang kami lakukan. Jadi ada kolaborasi antara pemegang program dengan bagian promosi kesehatan dan sering melibatkan kami dokter. Jadi di situ ada namanya kegiatan untuk penyuluhan bahaya dan dampak terhadap penyalahgunaan narkoba dan itu paling sering dan kami masuk itu pada biasanya lebih banyak itu pada SMP sama SMA. Seperti itu. Jadi memang ada. Jadi selain promosi kesehatan yang di bagian yang lain-lain termasuk di dalamnya untuk pencegahan penyalahgunaan pencegahan dari penyalahgunaan narkoba itu ada. Dan itu biasanya dilakukan penyuluhan oleh promosi kesehatan dan biasa kolaborasi dengan kami dokter seperti itu. Jadi dikasih penyuluhan kepada anak-anak karena kan memang kalau kita lihat sekarang itu ya narkoba ini bukan hanya di kalangan anak SMP, anak SMA bahkan anak SD pun sudah tahu ya. Seperti jadi sudah dengan untuk mau akses internetnya mudah. Jadi anak-anak itu sekarang mana kalau kita lihat ya Bu Desi ya, maksudnya sekarang anak SD bahkan anak TK pun sering pakai handphone ya. Jadi namanya anak-anak dengan akses internet yang mudah tentunya dan mereka sudah mendengar, mungkin mereka penasaran, itu memudahkan. Jadi intinya yang Ibu Desi tanyakan itu kami dari puskesmas itu sudah melakukan. Iya. Seperti itu. Karena memang kami sebagai tim dari BNN memang terbatas, jadi kami membutuhkan bantuan-bantuan dari seperti dinas kesehatan untuk memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya dan dampak daripada narkoba. Dan kita tahu juga dokter kan dulu pernah kerja di sini. Siap. Jadi dengan adanya sudah pernah di sini penyuluhan di luar betul sekali. Jadi kita yang saling berkolaborasi. Betul sekali dokter. Oke dok, mungkin ini terkait dengan obat-obatan yang beredar di luar sana dokter. Baik. Contohnya seperti obat batuk ya. Banyak anak-anak atau masyarakat di luar sana salah pergunakan dengan memakai obat tersebut untuk menjadi obat penenang buat mereka. Apa langkah-langkah yang diambil dok? Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita orang ngomong langkah-langkah kan namanya kita orang ini unit pelaksana teknis tentunya terbatas ya kalau tidak dibantu oleh pihak-pihak yang istilahnya memegang peranan penting. Jadi kami mungkin di wilayah kerja kami itu kan ada beberapa apotik dan beberapa toko obat. Iya benar. Jadi kalau apotik kan tentunya ada apoteker di sana ya, yang tentunya akan memberikan obat dengan yang tadi Ibu Desi sampaikan bahwa ada penyalahgunaan obat keras yang digunakan. Tentunya kita akan berkomunikasi dengan pihak apoteker dan pihak ownernya, pemilik dari toko obat maupun apotek ketika mungkin tidak
menyalahgunakan, tidak memberikan obat, apalagi obat dalam golongan obat keras sembarangan, tidak dijual belikan dengan sembarangan. Apalagi kalau kita ketahui seperti DMP, betul. Seperti itu merupakan bagian dari obat keras. Kemudian ada juga seperti alprazolam. Tapi kalau misalnya alprazolam bahkan sesuai aturan yang terbaru sekarang, kami dokter umum saja tidak boleh untuk memberikan. Iya, jadi itu merupakan sebagian dari obat keras. Yang bisa jadi akan disalahgunakan. Tapi kalau untuk alprazolam itu sendiri agak sulit Bu Desi, karena untuk mengeluarkan sebenarnya itu kewenangan dari dokter spesialis kejiwaan. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya mau bilang upaya untuk bagaimana untuk supaya tidak dapat bebas, mereka membeli bebas, tentunya ya itu yang tadi saya bilang, bangun komunikasi, bangun advokasi, tentunya dengan pihak-pihak dalam hal ini yang memiliki kewenangan. Jadi pemilik apoteknya, kemudian toko obat, kemudian dengan pihak apoteker, sehingga ada penertiban seperti itu. Betul sekali Dok. Kalau menurut saya mungkin apalagi Bu Desi kalau misalnya seperti obat ya, di luar pada itu yang biasa paling sering tuh antibiotik. Tapi karena kita orang ngomong sekarang soal antibiotik ya, sebenarnya kayak amoksisilin. Itu kan biasa sakit sedikit minum ya. Padahal sebenarnya itu obat keras. Yang sebenarnya kita orang nggak boleh, maksudnya nggak bisa dapat dengan sembarangan, nggak bisa gunakan dengan sembarangan tanpa adanya indikasi tertentu dan tanpa adanya rekomendasi dari dokter tentunya. Resep dokter itu. Iya betul. Oke, yang terakhir ini Dok, apa peran daripada, tapi ini sebenarnya pertanyaan sebenarnya untuk dinas kesehatan sih, cuman tadi kayaknya sudah dijawab semua oleh dokter. Saya cuma minta dari apa pesan-pesan dokter secara pribadi buat sobat-sobat BNN di luar sana yang masih mau coba-coba atau yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Apa pesan-pesan buat dorang supaya orang itu tahu. Mudah-mudahan dorang nonton semua kita punya podcast ini, jangan cuma amin. Jadi pesan untuk tentunya pesan untuk yang masih mau coba-coba ataupun yang belum masuk ke sana, ya dijauhkan Tuhan Bu Desi. Orang enggak berharap untuk orang mau kenal ini barang sekalipun memang sudah beredar luas, artinya dari segi aksesnya, informasinya itu sudah sangat mudah untuk didapat. Tapi jangan memang coba-coba dengan narkoba, karena narkoba itu tidak ada untungnya. Narkoba itu musuh negara, narkoba itu musuh torang anak muda, karena dengan torang dengan torang menggunakan narkoba tentunya tidak ada masa depan kita menjadi suram, tidak ada masa depan yang baik ke depannya, seperti itu. Jadi kalau mau hidup produktif, kalau mau jadi generasi yang bisa diandalkan, jauhi narkoba. Betul seperti sekali. Itu. Dan untuk yang sudah terjerumus dalam narkoba, mari tidak pernah ada kata terlambat. Yang penting orang mau berbenah diri, kemudian terbuka dengan orang-orang sekitar. Barangkali yang sudah menikah terbuka dengan pasangan. Kalau yang belum menikah, yang masih anak, yang masih yang masih yang masih muda, yang masih remaja seperti itu, ataupun yang sudah kaula muda, yang sudah terjerumus, terbuka dengan orang tua, karena dengan begitu akan lebih dini, penanganan lebih dini, jadi bisa dikonsultasikan dengan dibawa ke klinik BNN betul sekali. Konsultasi lebih lanjut supaya bisa dapat yang namanya rehabilitasi. Karena kita di sini punya rehabilitasi. Dokter itu juga mantan dokter rehabilitasi yang ada di BNN Kabupaten Donggala. Siap. Jadi buat yang sudah terjerumus, jangan segan-segan. Jangan malu karena ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi mendingan lebih dini untuk kita Bu Desi mending sadar lebih sekarang daripada kalau misalnya sudah masuk di GMO ODGJ kelanjutannya. Bukan cuma ODGJ, tindakan-tindakan yang mungkin kriminal. Itu semua yang tidak diharapkan bisa terjadi, itu semua jangan sampai ke sana dulu. Karena tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya gejala yang menonjol seperti kasar dimanapun kalau kita orang mau kerja, mana ada orang mau terima kan? Dengan karakter mental seperti itu. Jadi intinya tidak ada untungnya, dan ketika so pernah masuk,
mari kembali ke jalan yang benar ya. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter, dengan pihak BNN terdekat supaya dapat masuk di tindakan selanjutnya di dalam rehabilitatif. Oke, betul begitu. sekali dokter. Dan demikianlah tadi podcast kita bersama dengan kami, bersama dengan saya Desi dan Dokter Titin. Kita akan jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih. Bye. Bye-bye.